Ya, semangat pagi para pioner dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Indonesia ya, yang heboh-hebohnya menunggu tanggal 14 Maret ya 2022 yang merupakan Hari Fidai atau hari yang diperingati setiap tahunnya sebenarnya. Nah, tapi ternyata Hari Fidai ini adalah hari spesial bahwa Pi Network sendiri juga akan merayakan ketiga tahun ya, yaitu proyek besarnya. Nah, jadi teman-teman, banyak orang yang mengatakan bahwa firework ini tidak berharga, halusinasi dan sebagainya. Nah, saya meyakini bahwa proyek yang 3 tahun dibuat ini seluruh negara ya, pastinya nilainya juga akan disamakan dengan negara-negara lain yang membutuhkan nilai tersebut melalui konversi mata uang dunia, tentunya dolar dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, kita ketahui ya, Hari Fidai adalah hari yang memang sudah dinanti-nanti juga oleh kita dan core team. Bahwa informasi ini dapat kita lihat melalui akun resmi Twitter dari core team sendiri yang memang sudah mencapai 1 juta follower, teman-teman. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa ya Senin depan ya kan gitu ya. Itu tanggal 14 Maret dan kemudian bantu kami merayakan meningkatkan yaitu tentang memposting ya firework dengan gambar rasavi atau kue favorit Anda. Nah, kami kemudian akan membagikannya di hashtag Fidai. Dan kemudian juga pagi tadi itu juga ada tweetan dari core team sendiri, yaitu hari Fi akan datang dan dengan itu cara baru untuk menambang Fi mulai 14 Maret 2022 perintis dapat menerima hadiah pengembangan melalui penggunaan aplikasi hosting node dan pengaturan penguncian dan membagikan detail lebih lanjut tentang hal tersebut untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman ini merupakan sirkulasi ya, bahwa ini merupakan project yang akan terjadi di hari Fi nanti. Nah, teman-teman boleh lihat dan baca ya. Tentunya ada 10 hal yang memang membuat Fi ini kedepannya akan luar biasa dan kita sebagai pioner juga harus memperhatikan, yaitu yang pertama tentang kontrak pintar, teman-teman. Nah, kontrak pintar ini adalah protokol komputer yang dirancang untuk menginformasikan, memverifikasi atau mengeksekusi kontrak ya. Kontrak pintar memungkinkan transaksi terpercaya tanpa pihak ketiga yang dapat dilacak. Nah, jadi kemudian juga yang kedua teman-teman, yaitu cap waktu atau tepat waktu ya. Nah, jadi segala informasi juga semua kemarin itu sebenarnya tepat waktu, cuman kita yang tidak sabar. Bahwa cap waktu mengacu pada sebuah string atau informasi yang dikodekan yang digunakan untuk mengidentifikasi tanggal dan waktu yang dicatat. Jadi standar ini standar internasional, yaitu menggunakan ya ISO ya 8601. Nah, ini 4 angka teman-teman ya. Jadi JP massal bisa. Kemudian ini jelas waktu yang dibuat oleh core team itu mengidentifikasinya dalam sebuah aplikasi itu memang sudah tepat waktu. Jadi kalau sudah tepat waktu ya kita tunggu. Ya. Jadi hal-hal yang baru itu kita tunggu teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu kita merasa terburu-buru untuk melakukan hal ini. Nah, jadi kemudian juga itu ada Turing selesai ya, Turing komplit mengacu pada kemampuan sebuah mesin untuk melakukan komputasi yang dapat dilakukan oleh komputer lain yang dapat diprogram. Nah, contohnya adalah Ethereum ya, Virtual Machine. Nah, ini IVM. Ya, ini sebuah mesin ya, mesin komputer yang ya mungkin mengidentifikasi hal-hal lain yang ada di program tersebut. Nah, kemudian ini ada aplikasi ya, desentralisasi atau DAF ya. Nah, ini ya udah tahu lah teman-teman bahwa aplikasi open source yang berjalan secara otonom menyimpan data di blok L ya, insentif dan bentuk token kriptografi dan beroperasi dengan protokol yang menunjukkan nilai. Nah, jelas kemarin kan ini koin Finerum ini adalah koin terdesentralisasi ya teman. Nah, kalau sudah
koin yang terdesentralisasi ini juga koinnya memang yang betul-betul akan digunakan oleh orang banyak. Nah, kemudian yang kelima ada organisasi otonomi terdesentralisasi ya. Dan kemudian nah ini pikirkan sebuah perusahaan yang beroperasi tanpa campur tangan manusia dan menyerahkan segalanya bentuk kendali kepada aturan bisnis yang tidak dapat dilanggar. Nah ini semua mungkin sudah hal-hal ya kalau kemarin ini juga Korti mengadakan GDPR ya, yaitu sebuah sistem yang memang akan mengikat dan menjamin ya dari data-data kita dari seperti itu. Nah, kemudian ada buku besar ya terdistribusi. Nah, buku besar terdistribusi ini yaitu data yang disimpan melalui jaringan node yang terdistribusi. Nah, jadi buku besar yang didistribusikan tidak harus memiliki token sendiri, mungkin saja izin dan pribadi. Nah, ini jelas teman-teman ya, bahwa Kortim sendiri, Finerbox sendiri ini pasti mempunyai hal tersebut. Nah, kemudian ya mungkin ini 7 ini adalah peramal atau pemikiran ya ke depan. Nah, jadi entitas terpercaya yang memperkenalkan informasi tentang keadaan di dunia luar ya melalui tanda tangan yang memungkinkan kontrak pintar ya, deterministik, kemudian bereaksi terhadap dunia luar yang tidak pasti. Peramal memiliki karakteristik ya, imutabilitas ya, layanan stabil, auditabilitas, dan kemudian memiliki mekanisme insentif. Dan kemudian juga ya bukti nol dalam pengetahuan. Nah, mungkin banyak sekali hal-hal ini membuktikan tanpa pengetahuan diusulkan oleh seorang ya S. Goldwasser ya, dan kemudian berangkat dari awal tahun 1980-an. Hal ini mengacu pada kemampuan Prover ya untuk meyakinkan verifikasi bahwa ini semuanya akan menjadi lebih baik. Kemudian yang 9 adalah kunci pribadi. Kunci pribadi adalah rentetan data yang merupakan token yang kemungkinan Anda untuk mengakses penyelaman tertentu. Mereka bertindak sebagai kata sandi dan tersembunyi dari semua kecuali pemilik alamat. Nah, jadi ini diamankan, yaitu sandi yang tersembunyi dan kemudian alamat kita itu disembunyikan oleh pihak-pihak dari Kortim sendiri yang dikunci dalam servernya. Nah, kemudian yang terakhir itu teman-teman ada kunci publik. Kunci publik ini ya dipasangkan dengan kunci pribadi ya. Kunci publik kemudian bisa menghitung alamat token sehingga bisa digunakan sebagai kredensial untuk memiliki alamat token tersebut. Nah, ini kemudian mereka mengatakan bahwa catatan ini ya mungkin satu file itu $1.000. Oke teman-teman, itu saja yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu.